Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sudiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea setelah ditinggal Liam Rossonier. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sepatan Timur, True Blue dari Makassar, dan True Blue dari Jakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue juga buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ini ada Enzo Maresca yang diinformasikan akan menjadi kandidat terkuat menggantikan Pep Guardiola di Manchester City ya. Dari Simon Phillips ini diinfokan bahwa dilansir dari Jacob Steinberg, Enzo Maresca saat ini menjadi possibility paling tinggi untuk men-take over Manchester City setelah musim ini. Setelah Pep Guardiola kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester City di akhir musim. Tapi masih ada kendala ya menurut Jacob Steinberg dari Enzo Maresca, yaitu masih adanya unfinished business bersama Chelsea. Seperti yang kita tahu, Enzo Maresca meninggalkan Chelsea di bulan Januari tahun ini setelah terjadi ketegangan internal antara Enzo Maresca dengan para petinggi Bluco dan Sporting Director. Enzo Maresca tidak mengambil pesangon dari Chelsea sebesar 4 juta pound sterling dan langsung meninggalkan klub ini. Dan disinyalir masih ada klausul yang mengharuskan Manchester City untuk membayar sejumlah uang jika Enzo Maresca jadi bergabung dengan Manchester City. Nah, ini tentu adalah berita yang sangat menarik ya, tentu untuk kita simak terus apakah betul Enzo Maresca nanti akan langsung mendarat ke Manchester City di awal musim ini ya. Jadi stay tune terus ya. Nah, kemudian ini ada berita juga, ini salah satu berita yang menurut gue juga agak sedikit konyol ya. Ini ada informasi dari Matt Law yang menggambarkan situasi internal Chelsea yang sangat kacau balau. Jadi setelah kekalahan melawan Brighton, ini salah satu petinggi disinyalir adalah Ekbali ini masuk ke dressing room untuk menyemangati para pemain supaya bisa tetap perform di sisa musim ini. Tapi ternyata setelah pep talk yang dilakukan oleh Ekbali, para pemain bukannya malah makin semangat tapi malah membuat konyol situasi tersebut ya. Banyak yang menertawakan bagaimana Ekbali mencoba mereplikasi apa yang dilakukan oleh Abramovich di musim-musim saat dia menjadi pemilik Chelsea ya. Seperti yang kita tahu di beberapa podcast, John Obi Mikel sudah pernah ngomongin masalah ini. Terus juga ada Jokol juga yang sempat menceritakan bagaimana Abramovich biasanya ketika Chelsea pada musim 2009-2010 ya, kalau nggak salah di bawah Ancelotti, ini gagal di Champions League. Padahal pada saat itu Chelsea masih berada di top of the league dan juga masih berkompetisi di FA Cup. Abramovich turun dari helikopter dan langsung masuk ke media room, di mana di situ sudah dikumpulkan seluruh staff dan juga pemain beserta Ancelotti. Dan dengan penerjemahnya Abramovich menanyakan, apakah kalian hanya seorang pemain yang memiliki gaji besar atau kalian adalah pemain besar? Dan otomatis seluruh pemain pada saat itu langsung terpacu. Dan di akhir musim Chelsea berhasil menjuari double winner di Inggris ya, menjadi juara Premier League dan juga FA Cup. Nah, ini tentu gesture yang tidak bisa dibuat-buat ya. Ini adalah aura yang keluar dari seorang pemilik yang benar-benar mencintai klub ini, bukan hanya menjadikan sebuah klub sebagai mesin bisnis untuk kepentingan dia semata ya. Dan Ekbali ini juga mencoba untuk mengeluarkan statement dari apa yang dilansir tersebut ya. Menurut Ekbali, sangat mudah untuk mendukung tim pada saat memenangkan pertandingan ya, tapi ini sangat sulit untuk memotivasi tim ketika sedang berjuang dan dalam kondisi yang buruk ya. Dan menurut Ekbali itu tidak ada big speech ya, tidak ada sophisticated kalimat-kalimat motivasi yang begitu berbunga-bunga. Itu hanya ada sedikit penyemangat untuk para pemain ya, kurang lebih seperti itu. Dan dia akan menyisakan sisanya untuk pelatih membicarakan apa yang harus dilakukan di sepanjang musim ini. Nah, ini kejadiannya sebelum Liam Rossonier dipecat dari Chelsea ya, dan besoknya diumumkan bahwa Liam Rossonier resmi dipecat dari Chelsea. Dan saat ini Chelsea sedang mencari seorang pelatih pengganti Liam Rossonier. Menurut Guardian Sport, nih Chelsea harus mencari manajer yang memiliki karakter yang firm ya, big karakter yang bisa memimpin dressing room yang berisikan para pemain
world class yang ada di Chelsea pada saat ini. Dan Liam Rossinier tentu bukan orang yang tepat karena banyak banget komplain yang gue baca di seliweran berita bahwa approach yang dilakukan oleh Liam Rossinier ini membuat banyak pemain ini merasa kikuk ya, karena dia mencoba untuk datang satu-satu dan terlalu banyak meeting one on one yang membuat akhirnya pemain ini mungkin merasa bosan mendengarkan motivasi dan lain-lain. Tapi seluruh pemain sepakat bahwa Liam Rossinier adalah orang good guy ya kalau menurut mereka, dan memang tidak capable untuk memimpin tim karena bukan tactician tapi lebih kepada motivator yang memberikan semangat terus-menerus. Jadi nggak banyak sentuhan tactical yang dilakukan oleh Liam Rossinier. Dan juga secara training ini para pemain mengatakan intensitas training di era Liam Rossinier ini turun drastis ya dibandingkan di era Enzo Maresca dan juga Mauricio Pochettino. Dan ini yang mungkin membuat emang akhirnya performa Chelsea tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain ya. Secara training yang tidak berjalan lancar dan mungkin para pemain tidak merasa intensitasnya, itu tentu akan membuat outcome-nya ke performa di setiap minggu. Kemudian ada dua nama pelatih ini yang digadang-gadang menjadi kandidat pengganti Liam Rossinier paling atas di shortlist Sporting Director saat ini. Yang pertama adalah Filipe Luis yang katanya akan menjadi kandidat terkuat pelatih Chelsea saat ini ya. Menurut Chelsea Transfer ini dilansir dari Glogari ya. Filipe Luis merupakan salah satu kandidat yang paling mungkin direkrut karena saat ini Filipe Luis masih berstatus free agent, belum memiliki klub setelah dipecat dari Flamengo ya. Nah, Filipe Luis sendiri ini berada di Flamengo ini dari 2024 sampai 2026, berhasil mendapatkan win rate 70%, 64 kemenangan dari 101 laga ya. Dan secara mengejutkan di tanggal 3 Maret kemarin ini Filipe Luis tiba-tiba dipecat oleh pemilik Flamengo karena katanya ada ketegangan yang terjadi di internal. Di Flamengo sendiri Filipe Luis berhasil memenangkan Copa de Brazil, Super Copa de Brazil, Campeonato Carioca. Ini mungkin Community Shield-nya Liga Brazil ya, dan juga juara Liga Brazil. Serta di musim lalu ini Filipe Luis berhasil membawa Flamengo ke menjadi juara Copa Libertadores ya. Copa Libertadores ini merupakan Champions League ya di benua Amerika ya, dan ini yang membuat nama Filipe Luis begitu wangi di mata Sporting Director ya. Nah, coba kita lihat nanti apakah Filipe Luis ini mampu menjadi pelatih Chelsea, atau menurut kalian Filipe Luis ini suitable untuk memimpin Reece James dan kelompok Chelsea lainnya ini untuk bisa bersaing memperebutkan Premier League di musim depan ya. Coba tulis di kolom komen di bawah. Selain Filipe Luis, ini juga ada nama yang mungkin ya kita nggak pernah dengar lagi sekarang karena memang pelatih ini sudah bermain di benua Asia saat ini, berada di Arab Saudi ya. Ini ada juga Matthias Gisel. Matthias Gisel ini merupakan manajer dari Al Ahly ya, yang saat ini masih juga masuk ke dalam top radar para Sporting Director untuk menjadi seorang pelatih Chelsea di musim depan. Matthias Gisel ini adalah pria kelahiran Jerman, kalau nggak salah berumur 34 atau 35 tahun, masih sangat muda, berhasil membawa RB Salzburg di Austria, ini back-to-back juara Liga Austria ya, dan juga berhasil membawa RB Salzburg pada saat itu masuk ke babak knockout Liga Champion. Tentu ini pencapaian yang juga sangat baik sebenarnya untuk seorang pelatih muda dengan tim ya dari Austria tersebut. Memang sepak terjang Matthias Gisel ini cukup baik di Al Ahly ya, membawa tim yang tadinya berada di divisi 2 Liga Arab Saudi ini berhasil masuk ke Liga Arab Saudi dan menjuarai Liga Arab Saudi, dan juga berkompetisi di Liga Champions Asia, berhasil membawa juara Liga Champions Asia 2 ya, berarti itu sekelas Europa League lah kalau di Eropa ya. Dan saat ini masuk ke partai final Liga Champions Asia Elite yang masih bergulir dan akan bertanding di tanggal 25 April nanti ya, besok berarti. Nah, jadi kita lihat nanti apakah juga Matthias Gisel ini mampu membawa Chelsea, dan menurut kalian apakah pelatih ini layak untuk menjadi seorang pelatih Chelsea? Kalau gue pribadi, menurut gue mungkin better Filipe Luis ya, karena memang dia sudah bermain juga di Amerika, di mana itu adalah juga 11-12 ya dengan kemampuan Eropa. Dan kalau Matthias Gisel ini kelihatannya masih agak punya probability untuk gagal di Chelsea ya. Tapi siapapun, yang penting bukan Liam Rossinier ya, dan gue lebih happy lagi kalau seandainya memang Sporting Director langsung membawa pelatih yang mungkin bisa jauh lebih baik lagi ya, mungkin sekelas Premier League proven
banyak banget ya, ada 3 kandidat yang mungkin akan bisa di-approach Chelsea untuk musim depan. Ada Andoni Iraola, ada Oliver Glasner, dan juga ada Marcus Silva dari Fulham. Nah, kita lihat aja nanti siapa yang akan dipilih oleh Sporting Director, dan semoga aja ini bukan coba-coba lagi ya. Nah, kemudian nih ada berita juga dari transfer pemain. Breaking ya, Manchester City ini kemungkinan besar ingin mengconsider Enzo Fernandez sebagai midfield mereka untuk musim depan ya. Ini dilansir dari The Athletic. Seperti yang kita tahu, Enzo Fernandez juga sempat punya ketegangan ya, dan sempat disuspend juga 2 pertandingan karena mengomentari transfer dia ke Real Madrid ya. Nah, saat ini muncul lagi berita katanya Manchester City ini mengconsider Enzo Fernandez untuk dapat mendapatkan tanda tangan ya untuk musim depan ya, sebagai memperkuat tim di musim depan. Nah, mungkin ini apakah request dari seorang Enzo Maresca karena dia akan memimpin Manchester City di musim depan, dan dia pengen mungkin satu midfield yang memang punya style seperti Enzo Fernandez ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah ini merupakan salah satu requestan juga dari the next pelatih dari Manchester City ya. Nah, dilansir dari Fabrizio juga, nih Enzo Fernandez dan Chelsea belum juga menyepakati kontrak baru ya, setelah perbincangan terus digulirkan sejak bulan Desember tahun lalu ya. Problemnya ini belum ada tawaran untuk menaikkan gaji Enzo Fernandez di kontrak baru tersebut, dan juga kemarin dia sempat pergi karena ada pengaruh dari pelatih Liam Rosenior ya. Tapi katanya ini akan melihat dulu, agennya juga sudah menyatakan apakah Chelsea mampu tembus ke Champions League dan mampu memberikan apa yang diinginkan oleh Enzo Fernandez ya di kontrak baru ini. Dan kalau mungkin tidak mampu dipenuhi oleh Chelsea, Enzo Fernandez mungkin akan dijual, entah itu ke City atau ke Real Madrid ya. Nah, menurut gue pribadi, kalau misalnya memang Enzo Fernandez ini minta naik gajinya keterlaluan ya, karena saat ini kan gaji tertinggi yang dipegang oleh pemain Chelsea adalah Reece James dengan 250.000 pound sterling per minggu ya. Nah, kalau Enzo Fernandez mungkin pengennya lebih dari itu ya, mungkin memang sebaiknya pemain ini cabut dari Chelsea, karena kelihatannya juga terlalu banyak requirement dan juga terlalu complicated ya. Gue gak pengen punya pemain yang merasa lebih hebat dari siapapun. Dan kalau misalnya emang Enzo Fernandez ini merasa dia cocok untuk bermain di Real Madrid dengan semua pressure yang ada, ya silakan aja ya. Dan di berita berikutnya juga, ini ada informasi Chelsea yang bersedia untuk menjual Enzo Fernandez. Seandainya memang ada tawaran dengan harga yang tinggi ya. Ini dilansir dari The Guardian. Nah, ini juga mungkin menjadi dayung bersambut dari para sporting director yang akan bersedia untuk melepas Enzo Fernandez dari Chelsea ke either Real Madrid ataupun Manchester City ya. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu saga juga yang nanti bisa kita pantengin terus ya, update beritanya mengenai perkembangan Enzo Fernandez. Tapi saat ini yang kita tahu, Enzo Fernandez menjadi salah satu pemain andalan Chelsea dan juga memiliki mentalitas yang menurut gue juga cukup baik, walaupun katanya sempat ada info yang mengatakan beberapa pemain ini kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Enzo Fernandez di dressing room pada saat Chelsea mengalami kekalahan ya, karena dia banyak menyalahkan pemain-pemain lain. Tapi yang gue dengar, salah satu penyebab Liam Rosenior juga dipecat dari Chelsea itu merupakan hukuman juga yang diberikan oleh Liam Rosenior kepada Enzo Fernandez dengan mensuspend Enzo Fernandez 2 pertandingan krusial ya, yaitu melawan Manchester City dan juga melawan Manchester United. Nah, dari Manchester City sendiri ini katanya masih mengconsider ya, jadi belum final apakah Enzo Fernandez yang akan menjadi target transfer mereka di musim panas nanti, karena ada beberapa top target lain seperti Elliot Anderson dan juga Tonali ya, yang katanya masuk ke radar Manchester City untuk musim depan ya. Nah, seandainya nanti memang mentok, ini mereka baru akan melakukan approach ke Enzo Fernandez untuk menjadi pilihan midfieldernya mereka di musim depan. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah seorang Enzo Fernandez ini diperbolehkan untuk pergi dari Chelsea, atau memang harusnya Chelsea bisa memaintain pemain ini dan menjadikan dia seorang legend seperti yang kita inginkan sebelum-sebelumnya ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes ya. Bisa share juga video ini supaya makin banyak orang yang tahu mengenai info ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu tentang channel Bridge of Blue. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One should always be blue, up the Chelsea.